Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita rekam di tempat yang sedikit berbeda atau berbeda sama sekali, karena saya rekam ini di rumah orang tua saya, yang kebetulan hari ini saya lagi di rumah orang tua dan kepikiran satu topik yang saya rasa juga penting untuk kita bahas, yaitu tentang hukum pernikahan. Kebanyakan dari kita paham atau mengertinya pernikahan adalah sesuatu hal yang sunnah, karena Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati. Atau ada orang yang tidak bisa baca Arab gundul itu an-nikahu santai, gitu ya. An-nikahu sunnati maksudnya adalah nikah itu termasuk sunnahku. Jadi orang berpikiran bahwasanya menikah hukumnya adalah sunnah. Sunnah adalah sesuatu hal, jika dikerjakan maka kita mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan maka kita tidak mendapatkan dosa. Bahasa mudahnya adalah anjuran, bukan sampai yang diwajibkan. Tapi di sini saya mendapati hukum menikah itu bisa terbagi menjadi 5. Seperti dalam pembagian hukum fikih, kita tahu bersama-sama ada hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di sini saya punya referensi, yaitu kitab dari Qurratul Uyun. Ini kitabnya ya, saya bawa. Pengarangnya adalah Syekh Muhammad At-Tahami. Di sini saya akan coba bacakan yang saya dapati dari kitab ini, yang sudah saya jelaskan juga bahwasanya hukum menikah itu ternyata terbagi menjadi 5 seperti hukum fikih yang kita ketahui, yaitu wajib. Saya ulangi lagi ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan langsung ke artinya saja. Yang pertama, dikatakan di sini bahwasanya menikah hukumnya adalah wajib. Hal itu berlaku pada hak orang yang telah mampu menikah dan ia khawatir akan berzina dengan tidak menikah. Maksudnya mampu menikah di sini adalah orang yang sudah cukup mampu secara finansial, secara mental, kemudian mohon maaf sebelumnya yang sudah memenuhi hal secara biologis, yaitu dia sudah matang atau tidak impoten, seperti itu. Itu penting karena akan masuk di bab selanjutnya, yaitu impoten juga masuk ke hukum yang lain, bukan hukum yang wajib. Jadi dia mampu dalam segala aspek, baik secara batin maupun secara lahir. Kemudian dia juga mempunyai hasrat untuk menikah, dan dia dikhawatirkan jikalau tidak menikah maka akan terjadi perzinahan, karena dia sudah mempunyai sesuatu hal apapun yang bisa menjerumuskan dia ke fitnah wanita ini. Hukumnya adalah wajib, diwajibkan baginya untuk menikah. Oke, kemudian kita bahas keadaan yang kedua adalah sunnah. Hal itu berlaku pada hak orang yang mengharapkan keturunan dan ia tidak khawatir berzina dengan tidak menikah, baik ia merasa senang atau tidak, walaupun nikahnya itu akan memutuskannya dari ibadah yang tidak wajib. Jadi sama seperti yang tadi, dia sudah memiliki syarat-syarat untuk menikah, yaitu dia mampu secara finansial, mampu secara mental, batin untuk menanggung tanggung jawab atau beban tanggung jawab dalam hal menikah, tetapi dia belum memiliki keinginan untuk menikah. Dia senang menikmati masa single atau masa kesendiriannya. Mungkin dia asik belajar, menuntut ilmu, atau dia lagi asik untuk menitih karirnya, dan dia bisa menahan diri untuk tidak melakukan zina. Maka dari hal ini kita simpulkan, atau dalam kitab ini disimpulkan bahwasanya hukumnya orang seperti ini adalah sunnah. Kemudian kita bahas lagi keadaan yang ketiga, yaitu keadaan makruh. Hal itu berlaku pada hak orang yang tidak senang menikah dan tidak mengharap keturunan, dan nikahnya dapat memutuskan dari ibadah yang tidak wajib. Jadi di sini orang itu tidak ada hasrat untuk menikah, tidak ada hasrat kepada perempuan, dan dia tidak mengharapkan keturunan. Bahkan dengan dia menikah, dia bisa meninggalkan ibadah-ibadah yang sebelumnya dia kerjakan yang sifatnya adalah sunnah. Contohnya sholat duha, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Maka dari itu, hukumnya adalah makruh, karena ini bukan sesuatu hal yang mendesak. Hukum yang selanjutnya akan kita bahas adalah hukum mubah. Saya bacakan lagi. Hal ini berlaku pada hak orang yang tidak khawatir berzina dan dia tidak mengharap keturunan dan nikahnya tidak memutuskan dari ibadah yang tidak wajib. Ya, kita bahas
sama-sama kita sudah mengerti mubah itu sesuatu seperti makan. Kita tidak makan, tidak dosa, kita makan juga tidak berpahala. Walaupun ada suatu hal atau suatu niat ketika kita melakukan hal tersebut, walaupun hukumnya mubah, bisa dari itu kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Contohnya seperti kita makan. Ketika kita makan, itu hal yang mubah. Ketika kita makan, kemudian kita niatkan, dengan makanan ini, dengan saya makan, menambah energi saya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu kegiatan makannya bernilai ibadah di sisi Allah. Kita kembali ke pernikahan. Mubah, dalam hal pernikahan, orang itu tidak ada hasrat atau belum ada hasrat untuk menikah. Kemudian ketika dia menikah juga tidak ada sesuatu hal yang merubah apapun dari ibadahnya di dalam kitab ini. Penjelasannya cukup singkat. Kemudian yang terakhir, hukumnya adalah haram. Seperti di thumbnailnya atau di judul dari video ini, nikah itu ternyata bisa haram juga. Gimana keadaan nikah bisa menjadi sesuatu hal atau berhukum haram? Kita akan bahas di sini. Saya akan bacakan. Hal ini berlaku pada hak orang yang bisa membahayakan wanita sebab tidak bisa bersetubuh atau jima, jika tidak dapat memberi nafkah, atau sebab pekerjaan yang haram. Karena kita tahu uang yang haram atau rezeki yang didapati dengan cara yang haram itu tidak boleh dinafkahkan kepada keluarga kita. Walaupun bagi orang yang suka menikah yang tidak takut sengsara. Di sini sesuatu hal yang haram saya akan coba jelaskan menurut pemahaman saya sendiri, menurut apa yang sudah saya tangkap dari kitab ini dan penjelasan para ulama yang sudah saya tanyai atau saya dengarkan. Jadi haram di sini ketika orang itu belum mampu secara finansial, secara tanggung jawab, secara mental. Contohnya orang itu tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran seperti itu ya. Tidak punya penghasilan tetap. Kalau tidak punya penghasilan tetap masih oke. Karena di situ dia masih bisa berusaha, kadang dapat sedikit, kadang banyak. Yang penting dia melakukan pekerjaan. Dikatakan pengangguran itu orang itu malas untuk bekerja, tidak mendapatkan uang sama sekali, tidak punya uang sama sekali untuk menafkahi keluarganya yang akan dinikahinya. Kemudian yang lebih urgent lagi yaitu orang itu bisa menyiksa wanita yang dinikahinya karena ternyata mohon maaf dia impoten, dia tidak bisa melakukan senggama atau berhubungan badan. Jadi hal itu bisa menyiksa wanita tersebut atau wanita yang akan dinikahinya karena dia tidak bisa memberikan nafkah secara batiniah dan secara lahiriah. Batin itu yaitu keharmonisan rumah tangga, salah satunya adalah hubungan di atas ranjang. Secara lahiriah dia tidak bisa menafkahi karena dia pengangguran. Maka dari itu sifat dari menikah ketika orang itu memiliki keadaan yang sudah saya sebutkan yaitu haram karena dia memang tidak siap menikah. Kemudian kalaupun dia menikah, dia akan membuat lebih banyak kerusakan. Walaupun kita tahu yang sudah saya sebutkan yaitu hadisnya nikah adalah sunnahnya Rasulullah. Ada kaidah fikih yang menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menghindari bahaya atau mafsadat, kerusakan itu diutamakan daripada mengambil kebaikan atau mendapatkan kebaikan gitu ya. Kalau kita lihat haram, sababnya adalah dia bisa menzalimi istrinya kalau dia jadi menikah gitu ya. Karena dia tidak memenuhi hak-hak istrinya. Kemudian wanita ini sudah terkunci karena kita sama-sama tahu bahwasanya wanita tidak boleh menikah lebih dari satu. Beda dari lelaki karena laki-laki diperbolehkan menikah lebih dari satu yaitu maksimal 4. Di sini ada penjelasan lain dari ulama haram karena bisa saja dia sudah memiliki istri 4, kemudian dia ingin menikah lagi yang kelima, maka itu nikahnya adalah haram. Banyak penjelasan-penjelasan di sini. Semoga bermanfaat. Persiapkan diri baik-baik sebelum menikah. Ketahui tempat kita sebelum kita menikah. Apakah hukum menikah bagi kita adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jadi kita pelajari diri kita, pahami diri kita, keadaan kita terlebih dahulu. Kemudian jika memang sudah matang, sudah disunahkan atau lebih-lebih diwajibkan, maka kita harus menikah. Karena memang kita juga tahu bahwasanya menikah adalah menyempurnakan separuh agama. Maksudnya menyempurnakan separuh agama adalah ketika kita sudah beribadah kepada Allah, sudah menyempurnakan agama kita separuh sampai mentok, sempurnanya adalah dengan menikah. Jangan kita sebagai orang yang jenuh dengan keadaan saat ini, jenuh dengan dunia, kemudian saya nikah aja.
kita mencari experience baru atau mencari kebahagiaan dengan menikah. Teman-teman, percayalah, menikah itu indahnya hanya di awal-awal. Sisanya adalah tanggung jawab dan komitmen. Bagaimana kita bisa memenuhi kewajiban kita kepada istri, dalam hal ini hak-haknya istri, hak-hak kita kepada anak kita, kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga kalau kita laki-laki, itu lebih penting. Karena jangan sampai dengan menikah kita bisa menzalimi orang lain, menzalimi istri kita, menzalimi anak kita. Maka dari itu, pikir matang-matang sebelum menikah, pelajari hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Setelah itu, bismillah, carilah jodoh yang terbaik. Seperti sabda Rasulullah SAW, kita cari wanita dalam hal 4 perkara yang sudah saya bahas sebelumnya. Dan yang paling penting adalah menikah dengan memilih wanita yang baik agamanya. Cukup sekian video kali ini. Semoga tidak goyang-goyang videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.